Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kalian ketemu lagi sama kami. Kita akan hari ini kembali belajar ya, kembali belajar dan membahas soal akuntansi. Gitu. Mungkin karena udah nggak sabar, udah beberapa pekan kita nggak ketemu, jadi boleh untuk kita mulai hari ini akan bahas soal apa. Oke, hari ini kita akan bahas terkait dengan laporan segmen dan event. Nah, lumayan menarik bukan? Ya, hari ini kita akan membahas terkait dengan laporan ini. Dan mulai langsung saja, next slide. Oke, untuk our team, oke. Kita berjumlah 5 orang. Mungkin sebelum-sebelumnya belum tahu yang mana orang-orangnya, jadi ini udah ada foto-fotonya masing-masing. Lanjut, slide selanjutnya. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan pertama terkait dengan laporan untuk segmen. Perlu kita ketahui bahwa perusahaan besar yang terdiversifikasi dapat kita lihat sebagai sebuah portofolio aset, sebagai portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi atau entitas anak. Yang sering kali nih kita memiliki cakupan yang multinasional, cakupannya yang benar-benar luas, benar-benar udah jauh banget ya, udah luas banget bahasanya. Kemudian berbagai komponen perusahaan besar dapat mempunyai tingkat keuntungannya yang berbeda-beda dan tingkatan dan jenis resiko yang berbeda-beda juga dan kesempatan untuk tumbuh yang berbeda-beda. Jadi kalau melihat komponen-komponen daripada perusahaan-perusahaan yang telah terdiversifikasi ini punya tingkatan, punya jenis-jenis resiko, punya kesempatan karena setiap perusahaan itu punya leggingnya masing-masing gitu teman-teman. Lanjutnya, selanjutnya kita akan belajar. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan isu akuntansi pelaporan segmen. Nah, pada isu akuntansi pelaporan segmen ini, dalam PSAK nomor 5 menyatakan bahwa pengungkapan segmen harus memasukkan pengukuran laba atau rugi dari segmen yang dilaporkan. Nah, oleh karena itu, laporan itu akan sama dengan yang digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan internal. Nah, apapun yang digunakan dalam tujuan pengambilan keputusan untuk mengukur laba atau rugi segmen, operasi harus dilaporkan dalam pengungkapan eksternal. Oke, selanjutnya, dalam PSAK nomor 5 terdefinisikan segmen usaha sebagai komponen dari suatu perusahaan. Yang pertama, ada yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari perusahaan yang sama. Yang kedua, itu hasil operasi yang kita kaji, yang dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional perusahaan untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan sebagai segmen tersebut dan menilai daripada kinerjanya. Dan yang terakhir, yang ketiga itu untuk informasi keuangan yang sedia. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh untuk dilanjutkan dengan pesan hari. Oke, di sini kita akan membahas tentang segmen yang dilaporkan gitu. Jadi proses penentuan dari segmen operasi yang secara terpisah itu harus dilaporkan. Yang mana segmen terpisah tersebut mengungkapkan segmen yang harus dilakukan berdasarkan pada spesifikasi manajemen. Nah, segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Nah, jadi segmen-segmen dari usaha tersebut ya itu harus dipisahkan dari laporan gitu ketika dengan spesifikasi manajemen eh, secara internal. Nah, gunanya apa untuk mengevaluasi posisi keuangan perusahaan dan kinerja operasi itu sendiri gitu. Boleh next. Nah, terus ada namanya ambang batas kuantitas 10%. Nah, ini itu dilakukan untuk sebagai
pengungkapan terpisah tersebut diharuskan untuk segmen yang memenuhi paling tidak satu dari pengujian berikut, yaitu pengujian 10% signifikasi. Maksudnya gimana? Jadi segmen terpisah itu harus dilaporkan terpisah ketika eh, hasil segmen tersebut diuji, dia harus lebih besar 10%, baru dia dilaporkan secara terpisah. Nah, ada 3 uji yang dilakukan untuk ambang batas kuantitas 10%. Yang pertama itu ada uji pendapatan, uji laba rugi, dan uji aset. Untuk nextnya kita next slide. Nah, uji pendapatan 10%, ini agak terpotong ya. Segmen operasi pendapatan yang dilaporkan termasuk penjualan kepada pelanggan eksternal dan penjualan atas transfer antar segmen adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan internal dan eksternal dari semua segmen operasi. Nah, bisa kita lihat misalnya yang di tabel itu ya, produk makanan pendapatan per segmennya 323 juta, dan seterusnya. Nah, di totalnya itu 600 juta. Nah, itu kita presentasikan. Ternyata produk makanan itu setelah dihitung ya, 323 juta dibagi 600 juta itu 53,8%. Itu sudah melebihi 10%. Maka dia masuk ke segmen yang dilaporkan terpisah. Iya, gitu. Begitu juga dengan plastik pengapakan. eh, Nah, konsumsi dan komersial ini hanya 7,5%, berarti di bawah 10%, berarti tidak kita masukkan ke dalam segmen laporan operasi. Nah, tadi itu kan memenuhi satu, untuk dilaporkan itu memenuhi satu dari 3 uji ya, tadi uji pendapatan, laba rugi, dan aset. Boleh next. Nah, di uji laba, nah kita ini menguji apakah laba atau rugi segmen itu sama dengan atau lebih besar dari 10% dari nilai absolut dari laba atau rugi operasi gabungan yang mana saja lebih besar gitu. Oleh karena itu, dua segmen melaporkan rugi operasi selama tahun berjalan. Nah, ada perhitungannya gitu. Ketika kita lihat di tabel. Nah, itu kan totalnya laba segmennya itu 279 dan rugi segmennya 34. Jadi total absolut terbesar laba adalah 279 juta. Jumlah ini menjadi bilangan pembagi untuk pengujian operasi 10% keuntungan dan kerugian. Oleh karena pengujian berdasarkan pada jumlah absolut, maka semua angka diperlakukan sebagai angka yang positif. Nah, jadi 279 ini misalnya nanti produk makanan kan 198 juta dibagi 279 juta, maupun di saat yang rugi misalnya konsumsi dan komersial itu 25 juta, tetap pembaginya 279 juta, bukan 34 juta, bukan rugi segmen itu. Next. Nah, bisa dilihat di situ produk makanan dan plastik dan pengepakan adalah segmen yang dilaporkan terpisah menggunakan uji laba atau rugi karena dia sudah lebih dari 10%, yaitu 21,1%. Begitu juga dengan produk makanan yang sudah melebihi 10%, yaitu 71% gitu. Nah, di bahan kimia itu hanya 3,2%. Jelas itu tidak kita masukkan gitu ya. Karena eh, di bawah dari 10%. Oke, mungkin itu dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya kembali. Oke, baiklah untuk materi selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh saya. Ini mengenai uji aset. Nah, uji aset ini merupakan aset segmen usaha yaitu sebesar 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Nah, yang kedua ini ada manajemen dapat memasukkan aset tidak berwujud, piutang atau bahkan pos antar perusahaan dengan bahkan pos antar perusahaan sebagaimana didefinisikan oleh manajemen. Nah, kemudian asumsikan bahwa manajemen PT Induk mendefinisikan aset segmen dengan memasukkan pos antar perusahaan seperti wesel antar perusahaan. Kemudian manajemen juga berhak untuk mendefinisikan mana yang dimasukkan dan tidak dimasukkan ke dalam definisi laba atau rugi segmen dan aset segmen. Kemudian aset gabungan dari seluruh segmen operasi atau senilai 1.276 juta digunakan dalam pengujian ini. Perbedaannya itu sebesar 110 juta antara aset gabungan dari segmen operasi sebesar 1.276 juta dan jumlah yang dimasukkan dalam aset konsolidasi sebesar 1.166 juta
yang disebabkan karena laba antar perusahaan belum direalisasikan sebesar 10 juta dari transaksi inventaris antar perusahaan yang belum direalisasikan melalui penjualan kepada pihak ketiga. Kemudian wesel antar perusahaan ini senilai 100 juta. Nah, transaksi antar perusahaan tersebut dapat dieliminasi dan harus diproses dalam konsolidasi. Kemudian di sini ada contoh atau tabel mengenai uji aset. Ini uji aset signifikansi 10% yang diterapkan ke aset segmen itu sebagai berikut. Ini ada segmennya itu ada produk makanan, plastik, dan pengepakan, konsumsi dan komersial, kesehatan dan keilmuan, serta ada kimia. Nah, aset segmennya di sini untuk produk makanan itu ada sebesar 411 juta. Kemudian plastik itu ada 375 juta, konsumsi sebesar 100 juta, dan kesehatan 310 juta, serta kimia itu sebesar 80 juta. Nah, untuk presentasinya ini gabungan dari 1.276.000.000 tadi. Itu untuk produk makanan ada sebesar 32,2%, kemudian plastik 29,4%, konsumsi sebesar 7,8%, kesehatan itu presentasinya sebesar 24,3%, dan kimia itu presentasinya sebesar 6,3%. Nah, untuk segmen yang dilaporkan, produk makanan ini termasuk yang dilaporkan, plastik juga, dan untuk yang tidak dilaporkan ini ada konsumsi dan kimia. Nah, segmen operasi produk makanan, plastik, dan pengepakan, kesehatan dan keilmuan dilaporkan terpisah berdasarkan uji aset 10%. Kemudian untuk aset, mengapa dipisahkan? Karena aset segmen tersebut sama dengan atau lebih besar dari 10% aset gabungan segmen operasi, yaitu 126.600.000 sama dengan 1.276 juta dikali 0,10 atau 10%-nya tadi. Kemudian uji aset ini merupakan gabungan dari seluruh segmen operasi, di mana tadi nilainya itu ada sebesar 1.276 juta. Ini digunakan dalam pengujian dan perbedaannya ini sebesar 110 juta antara aset gabungan dari segmen operasi 1.276 juta dan jumlah yang dimasukkan dalam aset konsolidasi sebesar 1.166 juta. Ini disebabkan karena laba antar perusahaan belum direalisasikan sebesar 10 juta rupiah dari transaksi inventaris antar perusahaan yang belum direalisasikan melalui penjualan kepada pihak ketiga. Sehingga wesel antar perusahaan ini berjumlah 100 juta. Transaksi antar perusahaan tersebut harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Baiklah, untuk selanjutnya ini ada uji pengungkapan komprehensif. Nah, setelah menentukan segmen mana yang dilaporkan berdasarkan salah satu 3 uji dari 10% tadi, perusahaan harus menerapkan uji komprehensif. Nah, uji komprehensif ini sendiri adalah uji pendapatan konsolidasi 75%. Nah, untuk uji pendapatan konsolidasi 75%, ini merupakan total pendapatan dari sumber eksternal dari keseluruhan segmen operasi yang dilaporkan secara terpisah harus paling tidak sama dengan 75% total pendapatan konsolidasi. Nah, di sini perusahaan pelaporan harus mengidentifikasikan segmen operasi tambahan sebagai segmen yang dilaporkan sampai uji ini terpenuhi. Mungkin itu dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Kepada Ulfa, saya persilahkan. Mungkin Oke. Berikutnya itu kita masuk mengenai PT Induk dan Anak dengan 3 segmen dilaporkan menghitung pengujian 75% sebagai berikut. Yang pertama, kemudian ke dan afiliasi oleh segmen dilaporkan. Kemudian ada produk makanan, selanjutnya ada plastik dan pengepakan, selanjutnya itu konsumsi dan keilmuan, berikutnya itu total segmen yang dilaporkan, pendapatan konsolidasi, presentasi segmen
penghasilan pengepakan 95 juta, konsumsi dan keilmuan 86 juta. Jadi total segmen yang dilaporkannya adalah 498 juta. Dan pendapatan konsolidasinya sebesar 572 juta. Untuk persentase segmen dilaporkan dari pendapatan konsolidasi itu persentasenya itu sebesar 87,1%. Oleh karena persentase tersebut sama dengan atau lebih besar dari 75%, maka tidak ada lagi segmen operasi yang harus dilaporkan secara terpisah. Jika persentase tersebut kurang dari 75%, maka diperlukan segmen operasi tambahan untuk diperlukan uji 75% tersebut terpenuhi. Next slide. Berikutnya itu mengenai pelaporan informasi segmen. Dalam pelaporan informasi segmen, berikut ini harus diungkapkan untuk setiap segmen ditentukan secara terpisah dilaporkan. Yang pertama itu informasi umum tentang faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen dilaporkan oleh entitas. Yang kedua yaitu informasi tentang item yang termasuk dalam penentuan aset segmen. Yang ketiga yaitu informasi tentang pendapatan tertentu dan beban termasuk dalam segmen laba atau rugi yang dilaporkan, aset segmen, dan dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu rekonsiliasi dari pendapatan, ukuran laba atau rugi segmen, dan segmen, total aset segmen dilaporkan terhadap jumlah konsolidasi terkait untuk item-item. Nah, pelaporan informasi segmen. Perusahaan diperbolehkan untuk menyajikan 4 pengungkapan yang diperlukan. Dalam jadwal yang terpisah atau dalam catatan kaki, sebagian besar dari perusahaan mengungkapkan catatan kaki ini disertai jadwal. Laporan interim harus mengungkapkan hal berikut tentang masing-masing segmen dilaporkan. Yang pertama yaitu melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal, yang kedua pendapatan antar segmen, dan yang ketiga sebuah ukuran laba atau rugi segmen. Selanjutnya kita masuk ke pelaporan keuangan interim. Laporan interim atau interim report merupakan laporan yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun menyiapkan informasi tentang kemajuan kegiatan operasi entitas pada periode tertentu sepanjang tahun. Laporan interim ini dalam banyak hal merupakan versi lebih kecil dari laporan tahunan. Di dalam laporan interim terdapat laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas yang ringkas, dan catatan kaki terpilih. Dan pengungkapan lainnya untuk periode interim yang dilaporkan, juga data komparatif untuk periode interim sebelumnya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke next slide. Udah ya, Bu? Kita lanjut di format laporan keuangan interim. Jadi di sini laporan keuangan interim minimum mencakup komponen sebagai berikut. Jadi yang pertama ada laporan posisi keuangan yang ringkas, kemudian ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, baik digabung maupun pisah. Kemudian yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan penjelasan tertentu. Next slide. Selanjutnya ada standar pelaporan untuk laporan interim laba rugi komprehensif. Jadi bentuk laporan interim laba rugi komprehensif sama dengan bentuk laporan laba rugi komprehensif tahunan. Ada beberapa perbedaan dalam pengukuran komponen spesifik mengenai laba rugi karena periode waktu yang lebih pendek. Nah, secara umum, standar akuntansi yang digunakan untuk laporan keuangan interim sama dengan yang digunakan untuk laporan keuangan tahunan. Walaupun PSAK 3 memberikan bantuan teknis untuk mengukur dan melaporkan secara interim. Di sini ada pendapatan. Jadi, salah satu elemen paling signifikan dari laporan laba rugi interim adalah pendapatan dari penjualan.
Kemudian investor ingin menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan pendapatan, sehingga mereka membandingkan pendapatan dari periode interim berjalan dengan pendapatan dari periode interim yang sama tahun sebelumnya. Jadi pendapatan harus diakui dan dilaporkan pada periode diperolehnya dan tidak dapat ditangguhkan ke periode lain untuk menyajikan arus pendapatan yang lebih stabil. Nah, selanjutnya kita masuk di akuntansi untuk pajak penghasilan dalam periode interim. Jadi perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak di sini terletak pada jumlah laba operasi yang dihitung untuk tujuan laporan keuangan atau laba akuntansi dan untuk tujuan pajak. Merupakan hal yang normal. Kemudian kedua hal tersebut dijelaskan pada PSAK 46. Jadi ada perbedaan permanen yang tidak dimasukkan dalam menentukan jumlah laba kena pajak atau laba fiskal untuk satu periode. Contohnya, yang satu, ada premi asuransi jiwa yang dibayar oleh perusahaan berdasarkan kebijakan eksekutif untuk perusahaan yang merupakan penerima dana atau tidak dikurangkan dari pajak. Kemudian dana hasil asuransi jiwa yang dikumpulkan. Dan yang ketiga, jenis tertentu denda atau penalti yang ditunjuk bukan sebagai beban yang dapat mengurangi pajak, dan yang terakhir penghasilan lain yang telah dikenai pajak final, misalnya penghasilan dividen. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, boleh ya. Kita lanjut ke soal. Boleh, untuk soalnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya lagi. Silakan untuk dimulai. Oke, jadi di sini untuk pembahasan soal, kami akan membahas soal 13.14 dan 13.14. Nah, untuk soal 13.14 ini, ada itu mengenai mengevaluasi operasi asing. Nah, soalnya itu ada selama beberapa tahun PT Cerita hanya beroperasi di Indonesia. Tetapi baru-baru ini perusahaan mengembangkan operasinya ke negara-negara lingkar Pasifik, yaitu Selandia Baru, Singapura, dan Australia. Setelah awalnya sederhana di negara-negara tersebut, kesuksesan mulai terlihat dan mengalami peningkatan pada operasi perusahaan di setiap negara. Informasi operasi perusahaan dalam ini nilainya dalam jutaan rupiah ya. Pada operasi domestik dan asing itu pada informasinya ini ada penjualan ke non afiliasi di Indonesia ini ada 2.500.000, kemudian Selandia Baru ada ini 2,5 miliar, kemudian Selandia Baru 320 juta, Singapura sebesar 60 juta, kemudian Australia sebesar 120 juta. Nah, untuk penjualan antar wilayahnya di Indonesia ada 100 juta, Selandia Baru ini kosong, Singapura sebesar 10 juta, dan Australia ini kosong. Nah, kemudian untuk beban operasi ini untuk Indonesia ada senilai 1 miliar 820 juta, Selandia Baru 290 juta, Singapura 70 juta, dan Australia ini sebesar 30 juta. Kemudian untuk aset berumur panjangnya, ini di Indonesia ada sebesar 2 miliar 200 juta, Selandia Baru 280 juta, Singapura 140 juta, dan Australia sebesar 80 juta. Nah, untuk tabel yang ini merupakan total dari ini ya guys. Kemudian ini didapat dari rata-rata dari sini. Oke, kemudian untuk selanjutnya itu, selain itu, informasinya itu ada biaya umum sebesar 120 juta yang dialokasikan ke operasi berdasarkan rasio penjualan ke wilayah ke non-afiliasi terhadap total penjualan perusahaan ke non-afiliasi. Nah, di sini ada yang diminta, ini yang pertama itu tentukan laba rugi untuk setiap segmen geografis, yang kedua itu ada diskusikan persyaratan pelaporan umum terkait wilayah geografis perusahaan, dan yang ketiga ini ada tentukan jika ada mana dari 3 segmen geografis perusahaan di luar negeri yang dilaporkan secara terpisah
menggunakan ambang batas material 10%. Nah, untuk jawabannya ini akan dijelaskan oleh Dani. Kepada Dani dipersilakan. Oke, yang pertama yaitu menentukan laba rugi untuk setiap segmen geografis. Nah, dari informasi itu diketahui penjualan ke non afiliasi, penjualan antar wilayah, dan juga beban operasi. Nah, kita jumlahkan dulu yang masing-masing di setiap segmen geografisnya, yaitu Indonesia, Selandia Baru, Singapura, dan Australia. Di situ total penjualan non afiliasi dan antar wilayahnya sebesar untuk Indonesia itu dua eh, 2.600.000, untuk Selandia Baru 320. Sebenarnya ini dalam miliar ya, jadi disederhanakan nolnya. Dan juga Singapura 70 juta, 70 juta, untuk Australia 120 juta gitu ya. Kemudian ada beban operasinya sendiri, dari Indonesia itu ada 1.820.000, Selandia Baru 290 juta, dan juga Singapura 70 juta, dan Australia 30 juta. Jadi kemudian kan di informasi tambahan tadi ada biaya operasional sebesar 120 juta ya, dan itu tuh eh, berdasarkan rasio penjualan per wilayah ke non afiliasi terhadap total penjualan perusahaan ke non afiliasi. Jadi berdasarkan rasio tersebut didapatkanlah untuk Indonesia itu 100 juta, kemudian Selandia Baru 12.800.000, kemudian Singapura 2.400.000, dan Australia 4.800.000. Nah, dapatlah laba. Jadi laba tersebut dikurangkan dengan biaya umum yang proporsional, jadilah laba rugi netonya untuk Indonesia 680 juta, Selandia Baru 17.200.000, kemudian di Singapura itu rugi rugi 2.400.000, dan di Australia laba 85.200.000. Nah, untuk yang pertanyaan B itu mungkin belum bisa kami jawab gitu ya, karena keterbatasan juga. Untuk yang C, nah ini boleh ke pertanyaannya dulu nggak tadi? Tentang materialitas 10% ya. Dari tiga segmen geografis tersebut, perusahaan di luar negeri yang dilakukan secara terus menggunakan ambang batas materialitas 10%. Nah, ini kita menggunakan uji tadi yang sudah dijelaskan, uji pendapatan, uji laba operasi, dan uji aset. Nah, di uji pendapatan Selandia Baru itu kan tadi penjualannya yang untuk non afiliasi itu sejumlah 320 juta, yang total penjualan ya maksud saya. Nah, kemudian di Singapura 70 juta dan Australia 120 juta. Nah, total dari itu tersebut adalah 510 juta. Kemudian kita persenkan 320 juta dibagi 510, dapatlah presentasinya 63%, yang artinya lebih besar dari 10% ya. Maka segmen dari Selandia Baru ini kita laporkan gitu. Kemudian dari Singapura itu presentasinya adalah 14%, maka kita laporkan juga karena melewati dari 10%. Begitu juga dengan Australia, yaitu 24%, maka perlu juga dilaporkan segmennya. Kemudian diuji laba operasi, nah ternyata di Singapura itu ternyata eh, mendapatkan persentase laba 17%, yaitu 17.200.000 dibagi 102.400.000. Nah, itu maka segmennya dilaporkan karena besar dari 10%. Kemudian untuk Singapura itu tidak dilaporkan karena persentase labanya minus 2%. Jelas jauh di bawah 10%. Dan juga untuk Australia tetap kita laporkan karena sebesar 83% persentasenya, lebih besar dari 10%. Kemudian ada uji aset. Untuk Selandia Baru itu presentasi labanya 56%, kita laporkan. Singapura 28%, jadi 140 juta dibagi 500 juta dikali 100, maka dapatlah 28%, maka dilaporkan. Dan juga Australia dilaporkan juga karena lebih dari 10%, yaitu 16%. Nah, ikhtisar segmen grafisnya itu uji pendapatan untuk Selandia Baru dilaporkan semua. Singapura tetap dilaporkan karena syaratnya itu kan salah satu dari dari tiga uji tersebut terpenuhi, maka dilaporkan gitu ya, tadi seperti sudah dijelaskan. Dan Australia juga. Kemudian untuk uji pengungkapan komprehensifnya, boleh ke bawah sedikit. Untuk pendapatan konsolidasi dari Selandia Baru 320 juta, Singapura 60 juta, dan Australia 120 juta. Total segmen yang dilaporkan adalah 500 juta. Nah, pendapatan konsolidasinya itu sebesar 3 miliar gitu. Jadi persentase segmen yang dilaporkan itu hanya 17%, sedangkan yang sudah dijelaskan tadi itu
presentasinya itu kurang dari 75%. Maka perlu dilaporkan segmen secara terpisah dan juga diperlukan segmen tambahan sampai uji 75% itu terpenuhi gitu. Nah, ketika 75% uji pengungkapan komprehensif itu di atas 75%, maka tidak perlu lagi dibuat laporan secara terpisah gitu. Mungkin itu jawabannya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang kedua, yaitu soal 13.4, di mana soal ini membahas mengenai pelaporan operasi di negara yang berbeda. Yang pertanyaannya yaitu, PT Wahana Jaya merupakan sebuah perusahaan multinasional yang mempunyai divisi operasi di Prancis, Meksiko, Jepang, dan Indonesia. Perusahaan melaporkan informasi mengenai laporan keuangan konsolidasian tahun 2015 dalam jutaan rupiah sebagai berikut. Yang pertama itu dari laporan laba rugi konsolidasian terdapat pendapatan penjualan sebesar 856 juta, laba netonya 60 juta, dan dari laporan fungsi keuangan konsolidasian total asetnya diketahui sebesar 750 juta. Informasi tambahan yang dikumpulkan untuk operasi domestik dan internasional PT Wahana Jaya tahun 2005 dalam jutaan rupiah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pos penjualan ke pelanggan afiliasi, itu domestiknya sebesar 430 juta, ke daerah Prancisnya 300 juta, Meksikonya 36 juta, dan Jepangnya 90 juta. Kemudian penjualan antar perusahaan antara wilayah geografis, domestiknya 50 juta, dan Jepangnya 10 juta. Laba operasinya sebesar yang di domestik 7 juta, Prancis 40 juta, Meksiko 2 juta, dan Jepang 18 juta. Beban korporasi umumnya di domestik itu ada 30 juta, dan aset berumur panjang untuk di domestik itu 236 juta, Prancis 160 juta, Meksiko 29 juta, dan Jepang 81 juta. Kemudian terdapat informasi tambahan. Yang pertama yaitu penjualan antar perusahaan domestik sebesar 50 miliar dilakukan ke divisi Prancis. Total laba bruto sebesar 20 miliar akan direalisasikan oleh operasi domestik PT Wahana Jaya dari penjualan tersebut. Pada tanggal 31 Desember tahun 2005, 10 miliar dari total laba bruto tersebut belum direalisasikan dari sudut pandang konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2005, divisi Prancis berutang ke divisi domestik sebesar 15 miliar terkait dengan penjualan tersebut. Kemudian informasi tambahan yang kedua yaitu penjualan antar perusahaan dilakukan divisi Jepang untuk divisi Meksiko. Divisi Jepang tersebut merealisasikan laba bruto sebesar 2 miliar dari penjualan tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2005, semua barang yang dijual ke divisi Meksiko masih dalam persediaan. Pada tanggal 31 Desember 2005, divisi Jepang mempunyai piutang sebesar 8 miliar terkait dengan penjualan tersebut. Kemudian dimintanya atau apa yang ditanyakan yaitu yang pertama, tentukan apakah PT Wahana Jaya harus melaporkan terpisah operasi asingnya. Yang kedua, tentukan di mana dari 3 segmen geografis di luar negeri yang dilaporkan terpisah menggunakan ambang batas materialitas 10%. Dan yang pertanyaan terakhir yaitu siapkan informasi mengenai operasi domestik dan asing perusahaan sebagaimana dipersyaratkan oleh PSAK 5. Untuk jawabannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Lisa, dipersilakan. Baik, kita lanjut. Jadi untuk poin yang A tadi kan pertanyaan sudah disampaikan, jadi tentu kita harus membuat laporan terpisah operasi asingnya guna untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kemudian untuk yang poin B, di sini kita akan membuat 3 segmen geografis untuk laporan terpisah. Jadi tadi tabelnya ada di soal, kemudian untuk total per segmennya itu ada 426 juta, kemudian penjualan antar perusahaan antar wilayah geografisnya itu 10 juta, kemudian juga ada 60 juta dengan totalnya 270 juta. Selanjutnya di sini ada uji pendapatan. Uji pendapatan itu untuk Perancis itu 300 juta, kemudian Meksiko 36 juta, Jepang 100 juta, dan penjualan antar segmennya itu
dengan total 436 juta. Jadi untuk persentase pendapatan gabungnya itu Perancis ada 69%. Jadi segmennya dilaporkan. Kemudian Meksiko itu ada 36 juta. Jadi persentase pendapatan gabungannya itu 8%. Jadi segmennya tidak dilaporkan. Kemudian untuk Jepang ada 23%, sehingga karena melebihi 10%, jadi segmennya dilaporkan. Selanjutnya ada uji laba operasi. Di sini Perancis laba segmennya 40 juta dengan persentase labanya 9%. Kemudian Meksiko laba segmennya 2 juta dan persentase labanya 0%. Kemudian ada Jepang, laba segmennya ada 18 juta dengan persentasenya 4%. Jadi ketiga negara tadi tidak dilaporkan, segmennya tidak dilaporkan. Selanjutnya ada uji aset dengan Perancis, asetnya sebesar 160 juta dengan persentase laba 37%. Kemudian ada Meksiko 29 juta dengan persentase labanya 7%. Kemudian ada Jepang 81 juta dengan persentase labanya adalah 19%. Jadi yang dilaporkan ada Perancis dan Jepang. Kemudian untuk ikhtisar segmen geografis, di sini uji pendapatan Perancis itu dilaporkan. Kemudian uji laba pada Meksiko tidak dilaporkan. Dan untuk uji laba aset Perancis, ada Perancis dan juga ada Jepang. Selanjutnya uji pengungkapan komprehensif. Jadi di sini ada uji pendapatan konsolidasi dari Perancis sebesar 300 juta dan Jepang sebesar 90 juta. Jadi total segmen yang dilaporkan ada 390 juta dengan pendapatan konsolidasian sebesar 856 juta dengan persentase segmen dilaporkan sebesar 46%. Jadi kesimpulannya adalah dari 3 segmen tersebut yang harus dilaporkan secara terpisah yakni segmen Perancis dan Jepang karena berdasarkan uji pendapatan laba dan aset melewati 10%. Sedangkan untuk segmen Meksiko harus digabungkan dengan keseluruhan segmen oleh karena persentase kurang dari 75%, yakni sebesar 46% tadi. Maka perlu dilaporkan segmen secara terpisah dan juga diperlukan segmen tambahan sampai uji 75% terpenuhi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa untuk menambah insight teman-teman. Dan kalaupun masih ada kebingungan, boleh ditanya di kolom komentar. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.